Shalom. Haleluya. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah VIP. Jemaat Tuhan, mari persiapkan diri menaikkan pujian Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami beribadah VIP. Tuhan, jamah jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah ibadah VIP malam hari ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu maupun pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami tabiskan ibadah VIP dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
Shalom. Pada saat acara ibadah VIP ini, Victory in Prayer, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang kami kasihi dengan segenap hati, jiwa, tubuh, dan roh kami ingin membahas tentang hubungan, tentang berdoa kepada Tuhan yang baik dan benar, dan juga berdoa yang penuh kuasa, dan berdoa yang bertambah hari. Tuhan bertambah mencintai kami dengan doa-doa kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan umat-Mu diurapi kuasa Roh Kudus Tuhan, dan hamba-Mu juga diurapi kuasa Roh Kudus Tuhan yang kuat. Haleluya, amin. Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam firman Tuhan. Oh ya, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mau bercerita dulu, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada film Fast and Furious 7 tentang mata Tuhan. Nah, di dalam teknologi mata Tuhan itu, teknologi itu dapat mencari seluruh orang di seluruh dunia ini, walaupun dia ngumpet di kamar, di kolong tempat tidur, di bunker, bisa dilihat dengan teknologi disebut mata Tuhan. Jadi saya jelaskan sedikit ya saudara. Teknologi itu dari langit, ada satelit, lalu nempel ke bumi, lalu mentok, semuanya mentok, sampai celah sedikit pun kalau ada lubang udara dia bisa masuk, bisa melihat. Itu hanya hayalan, saudara. Tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai mata hati kita memandang kepada Yesus. Berdoa dengan cara mata hati kita memandang kepada Yesus. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Saya bacakan ya saudara. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya ulangi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara, iman kita harus mempunyai pandangan kepada salib Kristus. Mengapa kita mempunyai iman yang mata hati kita memandang kepada salib Kristus? Kita bahas satu persatu saudara. Mata kita untuk melihat itu terbatas. Kita harus memakai mata yang tidak terbatas, yaitu mata siapa? Mata Tuhan. Mata Tuhan itu kenapa tidak terbatas? Karena Tuhan itu mengetahui masa depan. Tuhan itu yang mengatur masa depan. Kalau kamu berbuat begini begitu, kamu ikutin jalan Tuhan, jalan lurus, maka kamu akan diberikan berkat sama Tuhan. Kalau kamu berjalan ke sana, Tuhan sudah mengetahui, wah nanti kamu celaka. Tuhan menghindari dengan berbagai macam cara. Itulah Tuhan. Tuhan mengetahui masa depan. Kita tidak mengetahui masa depan. Maka dari itu, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan yang telah mengetahui masa depan kita. Nomor satu, apa yang harus kita perbuat? Nomor satu, setiap kita ingin melakukan sesuatu, saudara, melakukan pekerjaan, melakukan keputusan di dalam pekerjaan, mengambil keputusan dalam mau berdagang atau mau bekerja dan lain sebagainya. Kita harus memandang kepada salib Yesus. Loh Pak Pendeta, apa hubungannya pekerjaan saya dengan salib Yesus? Gini loh saudara, kita tidak tahu, misalnya kita mengambil keputusan, ya udah kita ekspansi ke Bogor. Sebelum kita melakukan keputusan itu, kita pakai salib Yesus, kita pandang, oh Tuhan,
saya tidak tahu di Bogor itu dagangan saya bisa laku atau enggak, tapi aku memandang Engkau Tuhan. Kan Tuhan sangat tahu Bogor itu barang-barang konsumsi yang kita jual di Bogor itu bisa laku atau enggak. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu kepada kita. Tuhan mempengaruhi keputusan kita. Oh, sebaiknya kamu berdagang di Bogor. Kamu ekspansi ke Bogor. Oh, kamu sebaiknya jangan berekspansi ke Bogor, karena di sana nanti ada orang yang pedagang yang besar. Kan kita nggak pernah tahu, saudara. Nomor satu seperti itu. Kita harus mengandalkan mata hati kita kepada Tuhan. Mata hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Nomor dua, saudara. Manusia itu hatinya itu cenderung berbuat dosa. Karena manusia itu tidak ada satupun yang benar. Pada saat kita ingin berbuat dosa, misalnya saya di kantor harus entertain orang, lalu saya ngobrol-ngobrol, lalu orang itu ingin ke diskotik, mata saya akan memandang hal-hal dosa. Tetapi kalau kita berdoa sama Tuhan, hati kita selalu memandang Yesus. Pada saat kita berbuat dosa, pada saat kita melihat tarian-tarian yang tidak senonoh, tarian-tarian yang tidak baik di dalam kafe, di dalam diskotik, segala macam, kadang kita entertain orang, kalau kita hatinya memandang kepada salib Yesus, kita nggak jadi berbuat dosa, saudara. Kita tidak akan mampu berbuat dosa. Sehingga pada saat kita tidak berbuat dosa, ingatlah, pada saat kita tidak berbuat dosa, pada saat kesempatan dosa itu hadir kepada kita dan kita menolaknya, di balik itu ada reward, ada hadiah dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan, sehingga kehidupan kita bertambah hari bertambah maju. Sepertinya kalau saya tidak entertain orang, bisnis saya bisa collab, bisa bangkrut. Enggak. Kita harus ikutin cara Tuhan walaupun apapun resikonya. Kita harus mengandalkan seperti yang tadi Pak Pendeta beritahu bahwa andalkanlah Tuhan karena Tuhan tahu masa depan. Nomor dua, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kalau kita memandang salib Yesus, kita nggak mampu berbuat dosa, saudara. Coba aja deh, saudara. Mau bayar kontrakan, nggak punya uang, lagi naik busway, ada dompet orang, pas dilihat dompetnya ada banyak, ada juta-jutaan. Nah, di situ kuncinya. Kalau saudara tidak memandang kepada salib Yesus, pasti saudara sikat. Tapi kalau memandang ke salib Yesus, saudara akan pulangin. Bukan hak saya mengandalkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak dengan cara nemu dompet penuh uang. Berkat Tuhan itu tidak mengambil hak orang. Kita bisa pikir dong bahwa orang yang kehilangan dompet itu akan menjadi susah. Nah, itu yang nomor dua ya saudara. Nomor tiga adalah dosa terjadi karena manusia lupa menghadirkan Allah di dalam hatinya, saudara. Lupa. Bagaimana supaya nggak lupa? Ingat firman Tuhan. Mataku selalu tertuju kepada salib Yesus. Mata hati kita selalu tertuju kepada Yesus. Dosa itu tidak mampu merenggut kebahagiaan kita. Dosa itu tidak mampu mengambil berkat kita. Dosa itu tidak bisa mengambil sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kita. Pada saat kapan? Pada saat kita memandang salib Yesus. Itu yang ketiga ya saudara. Nah, saudara, yang keempat, ini paling penting. Jangan kita haus dengan kebanggaan diri. Kebanggaan diri itu dibaliknya ada kesombongan, saudara. Tuhan paling gak senang. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, memandang salib Yesus, kita lihat Yesus itu sombong nggak? Enggak ada sombongnya. Ingat saudara. Orang sombong itu paling senang dipuji. Orang sombong itu paling senang sama tepuk tangan. Tapi saudara ingat, nyamuk itu mati karena tepukan. Manusia itu mati karena tepuk tangan. Jadi kalau wah dia hebat tepuk tangan, manusia itu udah mati.
Kalau dia menerima tepukan tangan pujian dari orang, dia terima untuk kebanggaan dirinya. Orang itu sudah mati. Mati berkatnya dari Tuhan, mati rohaninya, mati juga segala jalan-jalan yang menuju kesuksesan. Maka dari itu, jangan pernah sombong, saudara. Itu yang nomor 4. Nomor 5, saudara. Di dalam kita berdoa sama Tuhan, kita memerlukan pemahaman bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Bukan kita yang berkuasa loh, saudara. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan itu yang mengatur. Jangan pernah kita atur. Tuhan, nggak pantas nih saya udah taat sama Tuhan tapi hidup susah. Nggak pantas nih begini, saya nggak bisa terima begini. Nggak bisa. Kita harus terima semua apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tugasnya sama Tuhan ini cuma nomor 1 adalah kita berdoa. Nomor 2 kita memakai mata Tuhan untuk melihat masa depan hidup kita. Kita serahkan kehidupan kita sama Tuhan, rencana Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, yaitu kita harus taat sama keputusan Tuhan. Jangan kita pernah atur, dan kita tidak boleh ikut campur dengan kemauan Tuhan atas hidup kita. Susah senang kita harus terima, kita harus bersyukur. Ingatlah saudara, pada saat kesusahan harus kita tanggung, di balik itu ada tanggung jawab Tuhan untuk membahagiakan kita. Saya ulangi saudara, ingatlah, pada saat kesusahan menghampiri hidup kita, ada tanggung jawab Tuhan untuk memberkati saudara. Karena Tuhan itu maha kasih, sangat sayang sama saudara. Tanamkan di dalam hati saudara, tanamkan, tumbuhkan benih kehidupan seperti itu. Tuhan ini sangat mengasihi saya. Tuhan ini menebus saya di atas kayu salib. Jadi lihat Yesus terus. Jangan pernah takut sama kehidupan ini. Jangan pernah bangga kalau kita mendapatkan kesuksesan hidup. Karena itu sombong. Nyamuk mati dengan tepuk tangan. Manusia mati dengan tepukan tangan. Ingat ya saudara. Terima semua kesusahan hidup dengan tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Dan punyalah iman bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Di balik kesusahan hidup kita, tanamkan gitu aja. Di balik kesusahan hidupku ini ada berkat Tuhan. Di balik kesusahan hidupku ini ada kasih Tuhan dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang mengungkap kebaikan Tuhan, mengungkap bagaimana mata yang tertuju kepada Yesus, mengungkap untuk hidup tidak sombong, mengungkap untuk hidup taat sama Tuhan, dan juga selalu menerima semua kesusahan hidup, penderitaan hidup dengan iman bahwa Tuhan mengasihi. Di balik kesusahan hidup ada berkat Tuhan. Tolonglah Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus terus mengajarkan umat-Mu untuk mengerti lebih dalam lagi akan firman Tuhan ini ya Tuhan. Di balik kesusahan hidup ada berkat Tuhan. Di balik kesusahan hidup ada kasih Tuhan. Di balik kesusahan hidup ada doa kepada Tuhan yang tulus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk gereja GBI Batu Penjuru ini Tuhan. Supaya bertambah hari umat-Mu bertambah banyak berduyun-duyun beribadah ke tempat ini ya Tuhan. Dan urapi juga gembala di GBI Batu Penjuru ini, Bapak Eri dan anak dan istrinya, dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan, dengan kasih kemurahan Tuhan, dengan berkat dari Tuhan, bertambah hari, bertambah mengasihi umat-Mu, umat gembalaannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong berkati Bapak Wisnu dan Ibu Wisnu ya Tuhan.
dengan berkat kesehatan, dengan berkat kasih sayang Tuhan, dengan berkat kebahagiaan, dengan kasih yang bisa diimpartasikan kepada anak-anak muda, kepada umat-Mu ya Tuhan, dengan transpring yang baik ya Tuhan, dengan transpring yang kuat, sehingga umat-Mu dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan yang kuat. Dan Tuhan, tolong berkati jemaat GBI Batu Penjuru ini, setiap usahanya, baik yang bekerja diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan, dan mereka bertambah hari bertambah mencintai Tuhan, dan seumur hidupnya melayani Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, yang menjadi berkat bagi lingkungan hidupnya. Tuhan, berkati juga pemerintahan di negeri ini ya Tuhan, dengan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Jauhkan dari khilafah-khilafah Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang buruk Tuhan, dan berkati perekonomian yang sekarang ada sakit penyakit sampar yang mengancam ya Tuhan, yaitu COVID ya Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya semua dapat tertangani ya Tuhan, dan vaksinnya dapat terselesaikan dengan baik, dapat disuntikan kepada seluruh umat Tuhan, dan umat Tuhan diberi kekuatan imun yang dari Tuhan. Amin. Diberikan kebahagiaan yang hakiki dari Tuhan. Amin. Seluruh umat percaya Yesus Tuhan, diberkati Tuhan di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Hamba-Mu berdoa, kasihilah umat-Mu Tuhan di masa-masa sulit di akhir zaman ini Tuhan, dengan berkat dari Tuhan. Tuhan, berkati ibadah VIP ini Tuhan, Victory in Prayer Tuhan, supaya bertambah hari umat-Mu bertambah senang untuk beribadah, untuk membahas tentang berdoa, sehingga menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang mengasihi Tuhan, yang disayang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah umat Tuhan dengan membawa berkat dan kasih kemurahan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.